warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi kelima, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Adapun submaterinya yaitu tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Umi harap teman-teman semua menyimak videonya sampai akhir ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, buktinya Nabi Muhammad SAW itu terkenal sangat jujur. Sikap jujurnya tersebut sudah diperlihatkan beliau sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, pada saat usia remaja, contohnya beliau membantu pamannya untuk membawa dagangan Siti Khadijah yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Kemudian pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika pembangunan sudah sampai pada bagian Hajar Aswad, orang Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian Rasulullah juga menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh mereka. Menyarankan untuk mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, ini merupakan jalan keluar yang terbaik dan mereka pun semuanya setuju dan ridho akan jalan keluar ini. Kemudian atas hal tersebut, Nabi Muhammad SAW sejak itu diberi kepercayaan yang lebih atau diberi gelar juga Al-Amin. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman pernah dengar cerita dari pengemis yang selalu disuapin oleh Nabi Muhammad setiap harinya? Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut merupakan bukti kasih sayang Nabi Muhammad kepada sekitarnya, kepada sesama makhluk. Nah, walaupun si orang buta tersebut selalu menghina dan mengejek Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad tidak mengakuinya bahwa beliau itu yang selalu menyuapinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut mengajarkan kita betapa mulianya berbelas kasih dan mengajarkan kepada kita untuk tulus kepada siapapun. Yang ketiga yaitu kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Nah, bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin pada perilaku beliau antara lain seperti Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu terbukti dalam anjuran beliau tidak boleh memakai air yang berlebihan dalam berwudu. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar melakukan sesuatu yang menjaga lingkungan atau tidak merusaknya. Contoh kecilnya yaitu selalu merawat tanaman, kemudian juga tidak membuang sampah sembarangan. Pembahasan yang keempat yaitu
Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, teman-temanku, perlu kita ketahui ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Nah, sebagai umatnya, kita harus mencontoh apa yang beliau lakukan, karena segala sesuatu yang beliau lakukan adalah contoh untuk kita, karena beliau adalah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik atau role model terbaik sepanjang masa. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW wajib meneladani atau mencontoh perilaku beliau, yaitu seperti jujur dan kasih sayang atau berbelas kasih kepada sesama. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya untuk tugas, silakan teman-teman rangkum pembelajaran pada hari ini yang ada di video ini. Silakan kemudian dikirim kepada via WhatsApp Abi Aprizal. Terima kasih, semangat mengerjakan, selamat belajar. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.